Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Agustin SR, NIM 905111066 dari kelas B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang paham dan aliran dalam akidah Islam. Dan saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadani, NIM 905111038 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asia dengan NIM 905111037 dari kelompok 5. Tujuan presentasi kami kali ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengertian Khawarij dan ajarannya, 2. Mengetahui pengertian Murji'ah, 3. Mengenali ideologi Jabariyah, 4. Memahami ajaran pokok dari aliran Qadariyah, 5. Mengetahui pengertian Mu'taziyah, 6. Mengetahui pengertian Syiah, dan 7. Mengetahui pengertian Ahlu Sunnah atau Al-Asy'ariyah. Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama yaitu Khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar, ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Kata Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidakkesepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37-648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khalifah. Tanya yaitu Urwan bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausara al-Asadi, Quraib bin Mar'uah, Nafi bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Akibat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokohnya, Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Yang pertama yaitu sekte Muhakimah, sekte Azarika, sekte Najdat, dan sekte Al-Ajaridah. Materi yang kedua yaitu Murji'ah. Pengertian Murji'ah. Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Secara garis besar, ajaran-ajaran pokok Murji'ah adalah yang pertama, pengakuan iman cukup hanya dalam hati, dan yang kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukumannya tetap terhadap perbuatan manusia ditangguhkan. Artinya, hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Adapun kaum Murji'ah terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu Murji'ah moderat, yang berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan. Golongan yang kedua yaitu Murji'ah ekstrem, yang berpendapat setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan dan tidak dikatakan kafir. Akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Nur Asia tadi. Di sini saya akan memaparkan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang Jabariyah. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bidah di dalam akidah yang muncul pada abad 2 Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Ideologinya, menurut Asy-Syahrastani,
548 Hijriah atau 1153 Masehi, Jabar adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Nah, kemudian Qadariyah. Inti pemikiran aliran Qadariyah adalah kehendak bebas manusia. Artinya, manusia memiliki daya memutuskan keinginannya secara mandiri, terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat bersamaan, aliran Qadariyah memandang bahwasannya Allah menganugerahkan akal agar manusia mempertimbangkan dengan bijaksana setiap laku yang akan diperbuatnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita Sri Devi Agustin SR. 5. Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah i'tazala anna memisahkan diri, muncul dari Basra Isra pada abad 2 Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindaknya Wasil bin Atha 700 sampai 750 Masehi, berpisah dari gurunya karena berbeda pendapat. Mu'tazilah memiliki 5 ajaran, yaitu 1. Tauhid. Mereka berpendapat sifat Allah adalah zatnya itu sendiri. Al-Quran, Allah di alam akhirat kelak tak terlihat mata manusia, yang terjangkau mata manusia bukanlah ia. 2. Keadilannya. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan imbalan kepada manusia sesuai perbuatannya. 3. Janji dan ancaman. Mereka berpendapat Allah tak akan ingkar janji, memberi pahala pada muslimin yang baik dan memberi siksa pada muslimin yang jahat. 4. Posisi di antara dua posisi ini dicetuskan Wasil bin Atha yang membuatnya berpisah dari gurunya, bahwa Mu'tazilah ini lebih banyak berkaitan dengan hukum atau fikih. Tokoh-tokoh Mu'tazilah yang terkenal adalah 1. Wasil bin Atha, lahir di Madinah, pelopor ajaran ini. 2. Abu Husail al-Allaf 751 sampai 849 Masehi, penyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah. 3. An-Nasam, murid Abu Husail al-Allaf. 4. Abu Alif Muhammad bin Abdul Wahab atau Al-Jubba'i 849 sampai 915 Masehi. 6. Syiah. Syiah berasal dari bahasa Arab, yaitu syiatu. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, berarti pengikut Ali yang berkenan dengan turunnya Al-Bayyinah ayat Khair Al-Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung." Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang, selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim, demikian pula anak cucunya. Syiah memiliki 5 perkara pokok atau rukun Islam, yaitu bahwa Tuhan adalah Maha Esa. 2. Al-Adil, bahwa Tuhan adalah Maha Adil. 3. An-Nubuwah, bahwa kepersalah kenabian. 5. Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Baiklah, jadi kesimpulan dari pembahasan kami di atas bahwa pertama, aliran Syiah adalah aliran yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan ahli baitnya sebagai pemimpin yang sah. 2. Aliran Khawarij adalah aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak puas dengan tahkim yang dilakukan Ali. Mereka berpendapat bahwa Ali telah melakukan dosa besar. Ketiga, aliran Murji'ah adalah golongan atau aliran yang berpendapat bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan manusia bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini berpendapat iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah Rasulnya. Keempat, aliran Qadariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. 5. Aliran Jabariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah
ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Jadi manusia tidak mempunyai wewenang dan kehendak untuk berbuat sendiri. Mereka percaya bahwa semua tingkah lakunya telah ditentukan Allah. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini saja yang kami paparkan untuk video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan.